Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim ulama, para kiai, para asatidz, wabil khusus mudirul, wabil khusus ra'isul ma'had al-mukarram al-ustadz Haji Habib Madani, al-mukarram, para asatidz lain-lainnya, para dewan juri, para peserta muhadharah, para santri putra dan putri sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam melaksanakan final muhadharah ini. Cuaca sangat mengizinkan, yaitu cuacanya sejuk, nyaman, terang, tidak ada hujan. Alhamdulillah. Padahal biasanya suka datang hujan, tapi malam ini alhamdulillah diberikan terang terus dari pagi sampai besok insya Allah dalam keadaan cerah terus. Amin ya rabbal alamin. Para peserta, para hadirin, hadirat sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bicara tentang muhadharah, Abi itu ingat ketika Abi masih di pesantren dulu. Sebab Abi ketika di pesantren dulu yang penggerak kegiatan muhadharah di pondok pesantren. Sebab ketika Abi di pondok pesantren, memang pondok pesantrennya tradisional. Di situ hanya belajar ucap kitab dan kitab. Jadi jarang ada kegiatan-kegiatan yang lain seperti muhadharah dan lain-lain sebagainya. Di sana nggak ada. Maka Abi sebagai santri pada saat itu memikirkan tentang perkembangan pendidikan dan pengamalan ilmu yang kita miliki adalah bila kita terjun ke masyarakat perlu bisa bicara dan berani ngadepin masyarakat atau jamaah sekalian. Oleh karena itu Abi berminat di sana dengan beberapa teman santri juga, teman santri-santri senior. Pada saat itu Abi kumpulkan bagaimana nih kita kembangkan pendidikan di sini, terutama bagi kita-kita yang dari Jakarta atau dari Jabodetabek atau dari orang-orang Betawi. Yang banyak di situ pada saat itu adalah menginginkan adanya muhadharah. Alhamdulillah, Abi mulai bergerak pada saat itu untuk mengadakan muhadharah demi kepentingan pengembangan, pengamalan ilmu daripada para santri sekalian. Kalau sudah pulang dari pondok, bukan hanya sekedar bisa untuk membaca, tetapi juga untuk bisa menyampaikan kepada orang lain. Baik itu menjadi guru mengajar kepada murid-muridnya atau santri-santrinya, atau menjadi guru di majlis-majlis taklim, atau menjadi penceramah nanti mungkin bahkan
menjadi ulama-ulama besar yang pandai ceramah di tengah-tengah masyarakat. Itulah harapan Abi. Maka di sini diadakan muhadharah, harapan Abi semacam itu juga. Dan muhadharah ini memang perlu ada semacam kayak ini, yaitu adanya final, adanya pelatihan-pelatihan. Tetapi juga harus ada pembinaan. Pembinaan itu arahan-arahan setelah mereka itu selesai beberapa orang yang menyampaikan ceramahnya, maka ada pengarah, ada sebagai pembinanya, yaitu untuk mengarahkan mana tadi yang baik, mana yang kurang baik. Yang baik dilanjutkan dengan caranya, dan yang kurang baik masih diperbaiki. Inilah penting. Jadi jangan asal anak-anak tuh tampil-tampil aja. Harus ada yang mengarahkan, harus ada yang menyarankan, harus ada yang membina, supaya anak-anak kita itu benar-benar bukan hanya sekedar bisa ngomong, tetapi berceramahnya berkualitas, bermutu di bidang apapun juga. Inilah harapan Nabi ke depan, anak-anakku sekalian. Ya, sekarang sudah muhadharah final yang keberapa ini? 24, berarti udah 24 tahun gitu. Ada muhadharah? 12. Diadakan per semester, per semester, atau semester ganjil aja, atau semester genap aja, ganjil genap. Subhanallah. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, Anda ini menjadi jadi ustadz dan ustazah yang bermanfaat ilmunya nanti di tengah-tengah masyarakat. Sebab Anda juga di dalam penampilan-penampilan muhadharah semacam ini memberanikan diri untuk bisa kita tampil di depan umat yang banyak, di tempat jemaah yang banyak, di tempat halayak ramai, biar jadi orang yang berani untuk berdakwah. Sebab dakwah kita adalah merupakan kewajiban semua ustadz. Cuman bisa nggak dia menyampaikan dakwanya itu atau tidak? Maka kalau tidak ada latihan-latihan secara berat itu untuk mampu menghadap masyarakat. Oleh karena itu perlu ada pelatihan-pelatihan dan ada penilaian-penilaian. Maka dewan juri pun adalah sangat penting, supaya peningkatan kualitas dakwah kita bisa tercapai dengan sesuai tujuan kita. Itulah anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika itu juga Abi ketika selesai di pesantren kembali ke Jakarta ingin kuliah, mencari tempat kuliah yang membina akan cara berdakwah kita, cara bertabligh kita, cara taklim kita. Sebab banyak sekali anak-anak santri yang pulang dari pondok tidak ada, padahal dia banyak ilmunya, tetapi tidak bisa mengembangkan dan mengamalkan ilmunya. Sebab ketika di pondok mereka itu apa yang diajarin, kitab ini, kitab itu. Siapa yang mau belajar kitab ini dan kitab itu ketika pulang ke rumah? Sedangkan kebanyakan kiri kanan masyarakat adalah orang-orang awam. Nggak mungkin dia akan bisa membaca kitab, apalagi ilmunya seperti ilmu alat, ilmu bahasa Arab, ilmu balaghah, ya, ilmu nahwu, ilmu nasyarab, ya, ilmu mantik.
Ya, itu kan berat sekali untuk diterima oleh masyarakat. Maka pentingnya kita menyampaikan kepada jamaah, yaitu ilmu yang dibutuhkan oleh jamaah itu sendiri. Seperti apa? Seperti ilmu fikih. Di tengah masyarakat itu adalah yang paling penting pengajian kita terapkan ilmu fikih. Sebab fikih itu adalah suatu untuk ibadah, modal ibadah kita sehari-hari. Tentang sholat, tentang puasa, dan tentang hal-hal lainnya. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, pelajarilah ilmu fikih dengan sebaik-baiknya. Sebab yang paling banyak nanti di tengah-tengah masyarakat adalah bertanya kepada kita tentang fikih. Kalau tentang hadis dan sebagainya itu udah kelasnya lain. Tetapi fikih itu sehari-hari kita. Dan ilmu tauhid yang gampang-gampang aja, nggak usah terlalu berat seperti ilmu kalam dan sebagainya. Ya itu udah kelasnya lain. Ya, jadi kita yang ringan-ringan aja seperti ilmu sifat 20. Ya, itu yang kita pelajari. Anak-anakku sekalian, para santri dan para asatidz sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doakan Nabi biar Nabi sehat walafiat, bantu doa ya. Biar panjang umur. Masih banyak perjuangan Nabi ke depan yang harus Nabi tempuh. Masih banyak ya lahan-lahan perjuangan kita ke depan. Maka Anda yang ada di sini semuanya adalah sebagai penerus-penerus perjuangan Nabi berdakwah di tengah-tengah umat nanti. Ya, masih banyak umat di kampung kita yang pada nungguin kepulangan kita nanti. Banyak orang-orang kaya yang akan menyerahkan tanahnya untuk dijadikan pesantren, untuk dijadikan masjid, untuk dibangun ini dan itu. Padahal yang membangunnya ada upamanya, tetapi yang membinanya nanti tidak ada. Pengen orang kaya membangun pesantren, tapi dia nggak punya anak, nggak punya mantu yang ustadz yang kira-kira bisa membangun pondok pesantren, membangun madrasah, bangun majelis taklim, bangun masjid dan sebagainya, maka kehadiran kita sangat dinanti. Bab nanti pada akhir zaman orang-orang itu pada berbondong-bondong bawa-bawa surat tanah, dia mau wakafin. Siapa yang mau membangun masjid, siapa yang mau membangun pesantren, siapa yang bangun majelis taklim, nanti akan banyak orang penyesalan nanti kalau sudah dekat akhir zaman. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, dari sekarang ilmu kita tuntut dengan sebaik-baiknya. Jangan mencari ilmu hanya sekedar pengen dapat kerjaan sehingga dapat gaji, dapat honor dan sebagainya. Jangan. Itu sangat rendah sekali cita-cita kalau cuma segitu. Cita-cita kita harus tinggi. Ingin membangun negeri kita ini adalah negeri kita harus terpimpin dengan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dari mana orang-orang beriman dan bertakwa itu kalau bukan dari pendidikan agama? Di mana pendidikan agama yang bisa dikenyang dari muda sampai tua kecuali hanya pada pondok pesantren. Oleh karena itu anak-anakku sekalian harus punya cita-cita yang tinggi. Abi tidak bakalan punya pondok pesantren kayak gini kalau nggak ada punya cita-cita. Karena ada cita-cita ya kita berusaha dengan cara hemat, dengan cara ini, dengan cara itu. Karena ada cita-cita. Kalau nggak ada cita-cita nggak mungkin bisa menjelma semacam ini. Dan sekarang cita-cita Abi adalah berusaha terus untuk berjuang, membangun fisiknya pondok pesantren ini dan membangun jiwanya santri-santri kita. Harus menjadi santri yang benar-benar berilmu, bertakwa kepada Allah,
berdakwah dengan ikhlas nanti di tengah-tengah masyarakat. Carilah ilmu. Nanti kalau kita sudah banyak punya ilmu dan kita bisa memanfaatkannya di tengah-tengah masyarakat, itu di situ kalau udah mulai orang banyak butuh dengan kita nggak usah repot-repot pikirkan tentang kehidupan keluarga kita, pasti akan mudah terjamin. Sebab apa? Setiap orang membutuhkan, pasti ada yang dikorbankan. Apakah itu untuk kita atau untuk apa? Yang diperjuangkan adalah biasanya orang kalau butuh dengan kita adalah tidak pelit-pelit, ya, tidak susah-susah merogoh kantongnya untuk memberi kepada kita, karena jasa ilmu yang kita berikan kepada mereka. Nah, itu anak-anakku sekalian, apakah kita sebagai guru ngaji, dan jangan menyepelekan guru ngaji. Di satu saat paling berkah adalah guru ngaji. Guru ngaji adalah yang sangat bermanfaat sebagai pahlawan di tengah-tengah umat, sebagai mujahidin dan mujahidah yang berjuang di tengah-tengah masyarakat. Perlu dengan ilmu dan akhlak. Jangan hanya sekedar banyak punya ilmu tetapi akhlaknya nggak ada. Ini orang nggak bakalan mau menerima ilmu kita kalau kita sendiri nggak berakhlak. Nah, karena itu bil mau izotil hasanah, mestinya dengan ajakan yang baik, ya, wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah mereka dengan cara yang terbaik juga. Jangan bertengkar, ribut dan sebagainya, jangan menjadi perpecahan di tengah umat, jangan. Dan jangan menonjolkan kebenaran seolah kita yang benar. Di masyarakat itu orang salah. Jangan suka pandai menyalahkan orang lain, tetapi memperbaiki daripada semuanya yang sudah dilakukan oleh masyarakat. Mudah-mudahan dakwah kita akan berhasil dan sukses. Mudah-mudahan banyak kepercayaan dari tengah umat-umat. Dan dengan ilmu yang kita miliki, maka insya Allah Anda semuanya akan menjadi ulama-ulama besar di tengah-tengah masyarakat, dan insya Allah dapat membangun lembaga-lembaga pendidikan yang besar melalui umat. Insya Allah umat banyak butuh kita, maka yang kita butuhkan juga dari umat insya Allah dengan mudahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya, ya, Maha Bijaksana. Segala sesuatu kebutuhan kita pasti akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan segala-galanya Anda senantiasa berdampingan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan mencukupi kita segala kebutuhan kita semua selagi kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dakwah kita senantiasa, ya, nanti akan ada, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita senantiasa. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, di jalan Allah, pasti Allah akan memberikan petunjuk, ya, kepada jalan Allah yang benar. Mudah-mudahan sukses Anda semuanya. Santri sukses, para ustaz-ustaz yang sukses, dan insya Allah semakin lama Al-Musyarabah semakin besar dan semakin besar. Banyak mempunyai cabang di sana sini yang dipimpin oleh keluaran-keluaran santri-santri dari Al-Musyarabah itu sendiri. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sukses kita semuanya, sukses Al-Musyarabah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.